Makasih, ucap Anissa saat mobil yang dikendarai oleh Bara sudah berhenti di bahu jalan setelah menempuh perjalanan yang diisi dengan keheningan. Baik ia ataupun suami, sama-sama tidak ada yang memulai obrolan. Cah, panggil Bara saat wanita itu sudah membuka pintu mobil. Kenapa? Tanya Anissa, mengurungkan niat untuk turun dan menoleh pada suami. Nanti sore. Barah membuka mulut tetapi tidak mengeluarkan suara karena lidahnya tiba-tiba saja menjadi keluh. Nanti sore kenapa? Tanya Anissa. Nanti sore mau ajak Ken keluar. Oh, boleh, tapi jangan pulang malam. Sebelum maghrib udah harus di rumah. Ken mudah sakit kalau kena angin malam. Anissa berujar sambil turun dari mobil. Aku kan harusnya ajak dia pulang bareng. Bilang kalau sore nanti aku jemput dia. Kenapa jadi ajak jalan-jalan Kean sih? Harusnya emaknya yang aku ajak. Pria itu menepuk kening sendiri sambil menatap punggung Anissa yang sedang melangkah menjauh. Itu dia balik lagi. Kenapa ya? Apa ada barang dia yang ketinggalan? Menoleh ke jok belakang mobil. Segera ia menurunkan kaca jendela yang ada di pintu dekat kursi yang tadi diduduki oleh Keandra saat sang istri mengetuknya. Makasih buat tumpangannya. Lain kali kalau mau ajak Kean berangkat bareng, gak usah kempesin ban mobilku juga. Setelah berkata seperti itu, Anissa pun berlalu. Barah terdiam, malu sekaligus ingin tertawa, menertawakan diri sendiri yang ternyata kepergok. Aku kira dia gak tahu. Nasib gini amat, bener kata Ken. Harusnya aku terus terang aja daripada pakai cara pasaran yang berujung mempermalukan diri sendiri, kekehnya sambil melaju meninggalkan tempat itu. Barah melambatkan langkah saat tiba di lantai atas dan melihat pintu ruangannya terbuka. Lydia, apa orang tua saya ada di dalam? Tanyanya karena tidak ada yang berani masuk ke sana selain mereka. Maaf Pak, cicit Lydia. Barah yakin ada yang tidak beres ketika mendengar ucapan maaf gadis itu. Bukan orang tua saya. Lydia menggeleng. Mbak Intan Pak, cicitnya lagi. Bukannya saya udah bilang kalau dia kesini kamu usir aja, omel Bara dengan geram. Mau kamu yang saya usir? Jangan Pak, kalau Bapak usir saya nanti saya jadi pengangguran, terus saya dipaksa nikah sama orang. Udah, kamu ini malah curhat, potong Barah dengan cepat. Saya mau tunggu di ruangan Alan, jangan sampai dia tahu. Kamu urus dia, terserah gimana caranya, yang penting bikin dia keluar dari ruangan saya. Titahnya, baik Pak, angguk Lydia dengan patuh. Selepas Bara berlalu, ia menghela nafas panjang seraya menatap kaki ke arah ruangan sang atasan. Kesel deh kalau itu nenek lampir udah kesini nyusahin mulu. Mentang-mentang dia kenal sama Bu Rima, suka seenaknya aja. Lama-lama aku bungkus pakai daun juga itu orang, biar jadi lemper sekalian, gerutu Lydia dengan kesal, menghentakkan kaki. Kemudian melangkah menuju ruangan atasannya, meski dengan terpaksa karena sebenarnya ia tidak suka berurusan dengan Intan. Bara belum datang juga, tanya Intan saat melihat Lydia. Dari suaranya ia terdengar kesal. Mungkin Mbak bisa kembali lain waktu supaya Mbak juga tidak bosan menunggu, usul Lydia tidak mengiyakan ataupun menyanggah pertanyaan yang dilontarkan padanya. Intan melihat jam mahal yang melingkar di pergelangan tangan. Mana saya ada pemotretan hari ini? Bara sebenarnya kemana sih? Masa jam segini belum datang juga? Dia kan biasanya on time banget. Lydia mengangkat bahu. Segala kemungkinan tetap ada, sekalipun biasanya Pak Bara tidak pernah datang terlambat. Intan bangkit berdiri, kemudian melenggang meninggalkan ruangan itu, melewati Lydia begitu saja. Dasar artis sok ngartis.
gak punya sopan santun banget, lawyer gitu aja, bilang permisi juga enggak, rutuk Lydia yang sejak dulu memang tidak suka pada Intan. Sementara Intan baru saja keluar dari lift, gegas ia berjalan menuju pintu keluar dan tertegun saat melihat mobil Bara terparkir di sana. Bara, awas aja kamu, geramnya sembari menatap kesal pada kendaraan roda 4 milik Bara. Dia tadi pasti sengaja menghindar. Kamu pikir kamu bisa seenaknya sama aku? Jangan mimpi, Bara. Aku gak akan biarin siapapun mendekati kamu. Intan kemudian melanjutkan langkah karena ia ada pekerjaan. Beberapa saat lagi, andai saja tidak sedang terburu-buru, ia pasti sudah kembali ke atas dan membuat ulah di sana. Selesai dengan pekerjaan kantor, Bara segera pamit pulang pada sekretaris dan asistennya. Pak Alan ngerasa enggak kalau sekarang Pak Bara jadi suka pulang cepat? Tanya Lydia yang ditinggal oleh Bara bersama Alan di ruangan. Bagi saya bukan masalah selama pekerjaan beliau selesai tepat waktu, karena saya di sini dibayar untuk memastikan hal itu, sahut Alan. Dalam hati, ia membenarkan perkataan Lydia. Bara sekarang terlihat lebih semangat bekerja dan fokus hingga selesai dengan cepat dan pulang pada waktunya. Tidak seperti sebelumnya saat di luar kota, pria itu lebih banyak menghabiskan waktu di kantor. Bahkan kadang pekerjaan yang tidak mendesak pun dikerjakan. Lydia memutar bola mata mendengar jawaban Alan. Bapak kenapa sih jawabannya nggak nyambung gitu? Saya tanya apa? Bapak kawannya apa? Saya cuma tanya Bapak ngerasa atau tidak perubahan sikap Pak Bara. Jawabnya malah kemana-mana, gerutunya. Tetapi Alan tidak menyahuti. Pria itu tetap saja memasang wajah datar tanpa ekspresi sambil membereskan helai demi helai kertas berisi materi yang tadi mereka diskusikan bersama. Hai sayang, Bara menyapa Kendra yang menyambut kedatangannya di panti asuhan. Ayah kenapa kesini? Tanya Kendra. Ayah mau jemput Kean sama Ken, jawab Bara. Ayah mau jemput aku juga. Memangnya boleh sama ibu? Tanya gadis kecil itu lagi. Boleh dong, ayah udah bilang sama ibu tadi pagi waktu antar ibu ke resto. Bara mengusap kepala putrinya. Memangnya kita mau kemana ya? Bara berpikir sejenak. Gimana kalau kita ke tempat ibu dulu, siapa tahu ibu juga mau diajak jalan-jalan, usul Bara. Emangnya ibu bakal mau? Kita coba dulu aja, siapa tahu ada keajaiban dan ibu mau ikut kita jalan-jalan, jawab Bara. Oh iya, Ken mana? Mengedarkan pandangan mencari sang putra. Ken lagi main game di dalam sama teman-teman. Ya udah, Ken panggil dulu Kennya lagi. Ayah tunggu di sini, titah Bara. Oke ayah. Kendra mengangguk, kemudian berlari menuju ke dalam rumah. Mau bawa Kean? Udah izin sama ibunya? Wirah yang baru saja keluar bertanya pada Bara yang tengah duduk menunggu di kursi depan. Udah, saya juga nggak akan berani bawa Kendra tanpa izin ibunya. Saya nggak mau bikin dia marah, jawab Bara. Baguslah. Wirah menganggukkan kepala tanda mengerti. Tak lagi berkata. Ayo ya, aku dan Ken udah siap, ajak Kendra yang diangguki oleh ayahnya. Om, aku pulang dulu ya, pamit anak perempuan itu pada Wira yang berdiri di depan pintu mencium punggung tangannya. Oke, Wira mengusap puncak kepala dua anak itu kemudian menoleh pada Bara. Tolong jaga mereka, pintanya. Bara hanya mengangguk lalu menoleh pada kedua anaknya. Ayo, kita jemput ibu dulu kan ya? Kendra bertanya. Bukan jemput sayang, tapi ngajak. Kan belum tahu juga ibu mau atau enggak, jawab Bara. Kean, hati-hati sayang, ujar Bara pada putrinya yang berlari menuju pintu masuk restoran, disusul oleh Kenzo yang juga mengikuti apa yang saudarinya lakukan.
Halo Kean, sapa pegawai yang mengenali anak perempuan itu sebagai anak dari atasan mereka. Halo kakak, ibu aku ada, balas Keandra bertanya pada pegawai yang lebih dulu menyapanya tadi. Ada, sebentar ya, kakak panggilkan, angguk gadis tadi. Oke kak, aku tunggu di. Keandra mengedarkan pandangan seraya mencari meja kosong. Di sana aja, tunjuknya lagi saat menemukan apa yang ia cari. Oke, ayah boleh nggak? Aku makan dulu, aku lapar. Keandra mengusap perutnya. Boleh dong sayang, ayo duduk di sana dan pesan makanan. Keandra pun bersorak kegirangan, kemudian berlari kecil menuju meja kosong yang tidak jauh dari tempat mereka berdiri saat ini. Tak lama setelah mereka duduk, Anissa pun menghampiri. Ken, kenapa ada di sini? Dua anak itu tersenyum saat melihat ibu mereka. Ibu udah selesai kerjanya? Kenzo bertanya balik tanpa menjawab pertanyaan ibunya. Belum sayang, masih setengah jam lagi, jawab Anissa berdiri di samping meja tempat kedua anaknya berada. Kalau gitu sambil nunggu ibu kita makan aja. Keandra ikut bersuara. Nanti kalau ibu selesai kerjanya kita pergi. Anissa mengernyit seraya menatap putrinya. Pergi kemana? Pulang. Kami kan datang ke sini mau jemput ibu. Keandra menjawab tanpa memberitahu tujuan sebenarnya. Takut sang ibu menolak terlebih dahulu. Oh ya sudah, kalian makan dulu aja sambil ibu beresin dulu kerjaan. Wanita itu mengusap kepala kedua anaknya. Iya, ibu nggak apa-apa, ibu kerja dulu aja. Aku sama Ken dan ayah nunggu di sini. Iya kan ya? Keandra melirik sesaat pada ayahnya yang duduk di samping. Bara hanya mengangguk dengan senyum terukir di wajah untuk putrinya. Ya udah ibu masuk dulu. Anissa berlalu. Setelah itu Barah dan kedua anaknya pun memesan makanan seraya menunggu istri selesai dengan pekerjaan. Mereka pun makan dengan lahap. Ketika pesanan sudah terhidang di atas meja, lebih dari 30 menit kemudian Anissa yang sudah habis jam kerja menghampiri meja yang diduduki oleh anak dan suami. Udah pada selesai makannya? Udah bu, Kenzo yang menjawab. Ibu kerjanya udah selesai belum? Anissa mengangguk. Udah dong, makanya ibu di sini. Ya udah kalau gitu, ayo kita pulang, ajak Keandra dengan tidak sabar seraya bangkit berdiri dari kursinya. Ayo, Kenzo pun mengikuti apa yang dilakukan sang kakak. Kalian duluan aja ke mobil, ayah mau bayar dulu, ujar Barah sembari menyodorkan kunci mobil pada istrinya. Tidak langsung menerima, wanita itu hanya diam. Ibu, kuncinya ambil dulu, kita tunggu ayah di mobil. Keandra menyadarkan ibunya. Oh iya, Anissa menerima benda yang disodorkan oleh suami. Ayo kita duluan, mengajak kedua anak yang langsung menuruti perkataannya. Ibu duduk di depan aja. Kenzo membuka pintu bagian depan, kemudian mendorong punggung ibunya agar duduk di sana. Ken, kenapa ibunya didorong-dorong? Meski protes, Anissa tetap masuk dan duduk di sana. Ibu duduk di sini ya, jangan di belakang. Sempit tahu bu, kalau di belakang duduk bertiga. Lagian kasihan ayah kalau duduk sendiri, ujar Kenzo kemudian menutup pintu setelah memastikan ibunya duduk dengan nyaman. Anissa pun menuruti meski sebenarnya ia terpaksa dan merasa tidak nyaman, apalagi ketika melihat suaminya berjalan ke arah kendaraan yang ia duduki saat ini. Tiba-tiba saja dadanya berdebar dengan kencang. Barah masuk kemudian duduk di kursi kemudi. Setelah memakai sabuk keamanan, ia pun menyalakan mesin kendaraan. Ayah, kita mau jalan-jalan kemana sekarang? Tanya Keandra. Jalan-jalan, bukannya tadi bilang mau pulang ya? Itu suara Anissa bertanya sembari menoleh ke arah putrinya. Tadi pagi aku kan udah bilang sama kamu, aku mau ajak Kean jalan-jalan. Lupa atau gimana? Sambil terkekeh Bara bertanya. Aku ingat, tapi aku kira kalian datang ke restoran itu setelah pulang jalan-jalan, sahut Anissa.
Aku kan baru pulang kerja lebih dari 1 jam yang lalu. Langsung ke panti, terus anak-anak ngajak ke sini. Bara menjelaskan, anterin aku pulang ke rumah aja dulu. Habis itu baru Mas bawa anak-anak jalan-jalan. Kalau kita ke rumah dulu, nanti yang ada malah keburu gelap. Apalagi kalau sore gini, jalanan macet di mana-mana. Iya Bu, Ibu ikut aja, temenin aku sama Ken cari tempat main yang deket di sini ya. Usul Kendra. Anissa kemudian menoleh ke kursi belakang. Sebenarnya Ken sama Ken mau main apa sih? Ini udah sore loh, kenapa jalan-jalannya nggak hari libur aja nanti? Kalau sekarang, besok kan kalian harus ke sekolah, takutnya malah kecapean dan gak fokus belajar. Lihat, sekarang aja belum apa-apa udah kena macet. Kendra dan Kenzo saling bertukar pandang. Jika dipikir-pikir apa yang ibunya katakan itu benar. Gimana Ken? Kendra bertanya pada saudaranya. Anak laki-laki itu mengangkat bau. Kalau aku sih terserah aja. Jadi ini gimana? Mau pulang aja? Nanti kalau hari libur baru kita jalan-jalan biar puas juga bisa seharian. Bener kata ibu, kalau sekarang sampai sana juga udah maghrib. Belum puas main udah harus pulang. Bara bersuara, ya udah deh nggak apa-apa, kita pulang aja. Meski dengan sedikit terpaksa, akhirnya Kendra pun harus memutuskan. Tapi ayah sama ibu janji ya, nanti kalau hari libur temenin kita. Berarti kita pulang nih. Sekali lagi Bara bertanya untuk memastikan. Iya ayah, pulang aja. Bara akhirnya mengambil jalan yang bisa membawanya menuju kediaman sang istri. Setelah itu tidak ada lagi percakapan di antara mereka. Beberapa menit kemudian sang pria melirik ke belakang melalui spion. Pantesan aja sepi, mereka pada tidur. Ia terkekeh kemudian menoleh ke belakang ketika mobilnya berada di lampu merah bersamaan dengan sang istri yang juga memutar kepala untuk melihat kedua anaknya. Hingga ketika hendak kembali memandang ke arah depan, mereka pun tidak sengaja saling bertukar pandang. Untuk sesaat keduanya hanya diam, seraya menatap tepat di manik mata masing-masing. Hanya tatapan mereka yang bicara, hingga suara klakson mobil yang berasal dari belakang membuat pasangan suami istri itu tersadar. Bara segera melajukan kendaraan saat menyadari ternyata lampu yang tadi merah kini sudah berubah menjadi hijau. Ada senyuman yang terukir di wajahnya, sementara Anissa duduk dengan salah tingkah dan tersipu malu sembari menatap ke arah luar melalui kaca jendela yang ada di bagian pintu. Membuat semburat merah jambu kini sudah menghiasi pipi yang terasa sedikit menghangat, disertai dengan debaran jantung yang kian cepat hingga membuatnya sedikit sesak. Kenapa aku jadi mendadak jantungan gini ya, batinnya.